uangnya banyak apa gitu. Tapi menjelaskannya ke kita dia nggak yakin. Iya tak? Kan udah lama nih jadi menteri. Mestinya ibu percaya aja ini benar gitu loh. Jadi nah, saya percaya bahwa ibu benar walaupun sebetulnya salah. Misalnya, apalagi kalau ibu udah benar. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya pilih yang paling sering ditanya itu mengenai pertama. Itu menjadi concern utama kami. Baru saja kita melakukan rapat koordinasi antara kementerian mengenai hal ini. Bukan saja mengenai gunung, tapi juga pendidikan. Kemarin itu kami melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Perhutanan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, dan dalam dan juga Batam. Bahas isu-isu keselamatan karena banyaknya terjadinya kecelakaan di kapal. Memang untuk ke wisata gunung dan itu adalah ranah dari Kementerian. Izin-izin dari penyediaan jasa wisata alam dan usaha untuk melakukan penjualan tiket untuk wisata di tersebut itu ada di bawah Kementerian Pertanian. Makanya dari situ kami melakukan koordinasi. Contohnya untuk kapal laut itu juga surat persetujuan berlayar itu ada di Menteri pengawasan kelayakan transportasi laut juga. Jadi kami akan membuat tim kerja itu untuk melakukan suatu analisa kembali SOP yang sudah ada dan SOP yang baru nanti kita akan lakukan bersama juga Basarnas apa nih yang kurang ada kita lengkapi dan kita kaji lagi. Itu dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat-rapat berikutnya. Dan kami juga telah membuat tim penanggulangan krisis. Artinya tim yang mendata semua krisis yang ada, potensi krisis yang ada. Kami ada itu dan melaporkan apa saja yang sedang ada isu-isu pariwisata. Kami kaji setiap minggu dan lakukan koordinasi. Memang mungkin karena masih dalam proses, belum ada announcement di media. Tapi kami terus-menerus ada concern mengenai keselamatan. Memang pariwisata itu citra bangsa kita ya. Negara kita. Alangkah baiknya apabila SOP yang baik itu bisa dilakukan dengan cepat. Itu program kita dulu. Dan mengenai desa wisata ya dan kebersihan. Desa wisata itu program prioritas kami juga Bu. Kami mengadakan ada suatu sistem jaringan desa wisata, kita telah mendata sekitar 6.100 lebih desa wisata dan setiap tahunnya kita melakukan pembinaan dan ada seperti anugerah award system itu untuk memotivasi mereka. Nah, juga menjadi prioritas kami kemarin kita menandatangani MOU dengan Kementerian Koperasi untuk memasukkan desa wisata ke dalam hal project. Kementerian Koperasi menjadi membuat koperasi merah putih. Itu mereka bisa mendapatkan dana pinjaman dari Bank Himbara ya, sekitar 3 miliar itu per bulan. Kami sangat atensi ke seperti itu. Banyak desa-desa wisata unggulan kami yang dengan kemitraan juga seperti BCA, Loko juga mereka melakukan pembinaan dan banyak yang sudah menang award UN yang award dan sebagainya. Dari situ eh, kebersihan juga Bu, kami itu program prioritas kami. Kami telah melakukan gerakan wisata bersih. Dalam file project kami ada 16 titik. Kami telah menyelesaikan kegiatan di 10 titik dan telah
mendapatkan 18,8 ton sampah dan dengan 7.500 peserta. Sampai dengan akhir tahun 16 titik itu mudah-mudahan terselesaikan 10 tahun. Nah, itu juga sudah menjadi inspirasi banyak daerah lainnya yang mengikuti gerakan seperti itu. Dan kami harap juga untuk kebersihan destinasi seperti kebersihan destinasi laut itu juga menjadi prioritas kami. Mengenai Indonesia Quality Tourism Fund, kami sedang mengupayakan hal tersebut, di mana kita bisa mendapatkan dana abadi yang terus bergulir hingga diinvestasikan dan kita dapat pakai income-nya untuk melakukan pembersihan laut, untuk melakukan event-event MICE yang mendatangkan banyak wisatawan. Jadi kita memprogramkan MICE event atau event-event yang IP dan Pak Indonesia, kan event luar negeri, devisanya luar negeri. Dari situ sih sebenarnya Pak mungkin dari Pak Desmond atau Pak Han mengenai destinasi detail lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai secara keseluruhan kasus-kasus kebencanaan itu menjadi atensi penting dan Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan 22 modul. Jadi ada 12 modul terkait dengan kebencanaan dan ada 10 modul terkait dengan keamanan, keselamatan, kebersihan, dan keberlangsungan lingkungan. Nah, modul-modul itu tadi Ibu pada saat rakor kami ingatkan kembali, kami sosialisasikan kembali untuk diterapkan, untuk diingatkan. Itu ikhtiar dari aspek koordinasi kami, dari aspek regulasinya. Kemudian koordinasi untuk infrastruktur, sejauh ini kami terus mengawal dengan Bappenas terutama komunikasi intens, slot kalau ada kebijakan DAK, karena intervensi yang paling signifikan yang dapat kami koordinasikan itu darah dari dana alokasi khusus yang tahun ini tidak ada, tahun depan alokasi DAK-nya sudah ada, tapi pembagian bidangnya termasuk bidang pariwisata belum keluar. Dan bidang-bidang lain memang belum keluar. Jadi kami nunggu kebijakan itu. Kalau kebijakan itu sudah ada, tentu nanti kami menjadi atensi destinasi. Barangkali itu. Terima kasih. Sudah cukup? Masih? Pimpinan sedikit, pimpinan interaktif sedikit. Tadi jawaban terakhir dari Pak Deputi boleh Pak saya Arianto. tanya? Boleh. Boleh. Boleh 1 menit, 1 menit. Oh iya, Ya. satu. Pak, Sudah lewat jam 3 mungkin ditambah dulu. Ini berapa? kecepatan ini. 3 menit lagi. Ini. Jamnya ada di saya. Itu kecepatan tuh. Oh, tenang aja. Ayo Pak Ilham. Pak, yang tadi Bapak bilang ada 22 modul ya Pak. Itu namanya modul pedoman resiko, benar? Pakai mic Pakai Pak. mic Pak, ini direkam, Pak, ini Pak rapat Arian. formal Ya. DPR. Jadi modul-modul kalau boleh kami sampaikan secara detail. Misalnya modul kebencanaan. Ada modul penanggulangan bencana gempa bumi. Ada modul mengenai keselamatan di air untuk water rescue. Kemudian penyelamatan korban bencana di desa wisata. Penanggulangan kebakaran dan cara penggunaan apa. Ya Pak. Maksudnya, saya paham. Yang saya mau tanya, itu semua modul pedoman resiko-resiko, gitu kan? Ya, Oke, ada Ya. 22 modul yang Bapak maksudkan. betul. Ya. Saya mau tanya, itu modul udah disusun? Sudah Sudah diuji? sudah diuji karena Ini masalahnya, Pak. Ya. Bapak sudah buat modul, Ya. Bapak sudah apa namanya? Bapak sudah susun, tapi Bapak belum uji. Ini harus cepat-cepat, Pak. Bapak uji, lalu Bapak sosialisasikan. Agar tidak lagi terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kita, yang pada akhirnya nanti mencoreng nama baik pariwisata Indonesia. Itu saja masukannya, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut Bu Menteri. Mengenai anggaran tadi, realisasi anggaran itu yang telah dibayarkan memang di sekitaran 34%. Nah, tetapi realisasi fisik itu 45,92%. Yang tinggal yang sudah dilakukan akhirnya
harus masih dibayarkan, berarti ada gap. Gitu. Izin deh, izin nih, Pak. Oh, Pak Ketua mau bicara. Iya. Saya sebetulnya senang ya dengan Ibu Menteri kan. Senyumnya banyak apa gitu. Tapi menjelaskannya ke kita dia nggak yakin. Iya toh? Kan udah lama nih jadi menteri. Mestinya Ibu percaya aja ini benar gitu loh. Jadi saya percaya bahwa Ibu benar walaupun sebetulnya salah. Misalnya. Apalagi kalau Ibu udah benar. Enggak, ini banyak juga orang yang WA ke kita ini. Gimana nih Ibu? Sebetulnya kalau saya itu oke. Kan udah saya bilang dari awal. Kita akan tetap kerjasama yang baik gitu. Cuman belum yakin gitu. Makanya lihat kiri kanan. Sebetulnya yang kiri kanan ini nggak perlu ini kalau Pak Ses minta itu. Kecuali kalau ada data yang dia hanya miliki, Ibu belum. Ini Pak Ses mau diminta jelaskan apa? Coba saya tanya. Realisasi. Nah itu mestinya menterinya sudah tahu. Penanggung jawabnya kan Ibu Menteri. Ya kan? Tapi karena mungkin datanya Bu Menteri belum yakin betul, makanya minta ke Bapak itu. Kasih kesempatan nggak, Pak Ketua? Udah diketok nggak nih perpanjangan? Kalau Sebentar. pimpinan, Sebentar dulu diperpanjang dulu. ya saya kira ada Bu Sebentar dulu Menteri. Pak Kardaya, diperpanjang dulu. Kalau Bapak ngomong perpanjangan rapat belum, ya nggak jadi masuk rapat itu. Karena ini udah pas